Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-288 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Dedi sebagai Maulia Warmadewa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mas Niko sebagai Nambi, Lucy sebagai Dara Petak, Dewi sebagai Dara Jingga, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Juni Mucus sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Di pagi yang cerah itu, Kerajaan Majapahit kehadiran para tamu agung dari Kerajaan Tanah Melayu. Para tamu agung itu dipimpin oleh Maulia Warmadewa, Raja Tanah Melayu sendiri. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana menerima para tamu-tamunya di Balai Paseban Agung Istana Majapahit yang indah. Jadi kehadiran Tuanku Raja berikut para pengiring adalah untuk menegaskan kembali sikap negeri Suwarna Bumi terhadap Majapahit. Benar, Gusti Prabu. Hamba adalah raja dari negeri Tanah Melayu. Hamba datang ke Tanah Melayu ini mewakili rakyat hamba, rakyat Tanah Melayu. Rakyat Tanah Melayu sudah jeram menghadapi peperangan karena banyak menimbulkan korban. Sekarang ini kami mengambil kebijaksanaan lain,
Kami datang ke Majapahit sama sekali tidak untuk mengungkit kisah lama. Justru kami, rakyat tanah Melayu, ingin bernaung di bawah panji-panji dan tunggul-tunggul Majapahit. Begitu. Ya. Paman Ramapati, coba aku ingin mendengar pendapatmu. Ya, kalau kerajaan tanah Melayu ingin menyatakan takluk kepada Majapahit, sebaiknya diterima saja Gusti Prabu. Sepertinya tidak ada alasan bagi Majapahit untuk menolaknya. Oh, iya. Lalu bagaimana pendapatmu, Paman Nambi? Hamba sependapat dengan Kakang Ramapati, Gusti Prabu. Sebaiknya pernyataan takluk mereka kita terima dengan tangan terbuka. Oh, iya. Baiklah. Baiklah Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Majapahit juga tidak ingin membuat permusuhan dengan negeri-negeri lain. Kebijaksanaan pemerintah Majapahit pada dasarnya dilandasi kebijaksanaan cinta perdamaian. Ampun Gusti Prabu. Untuk membuktikan bahwa pernyataan tunduk kerajaan tanah Melayu benar-benar tulus, maka hamba ingin menyerahkan 2 orang putri boyongan. Yang duduk bersebelahan dengan hamba inilah putri boyongan yang hamba maksud Gusti Prabu. Oh, Tuanku Raja. Ya. Majapahit bukanlah kerajaan yang senang merampas putri dari negeri lain. Tapi bukan berarti aku menolak pemberianmu ini. Sebelumnya aku ingin sedikit mengadakan tanya jawab dengan 2 orang putri boyongan itu. Silakan Gusti Prabu. Sang Prabu Kertarajasa kemudian bangkit dari singgasananya dan melangkah ke arah 2 orang putri boyongan. Sesaat lamanya sang Prabu berdiri termangu. 2 orang putri boyongan itu menundukkan wajahnya ke lantai. Yang seorang berkulit putih, sedangkan yang seorang lagi berkulit kecoklat-coklatan. Siapakah namamu? Hamba Dara Petak, Gusti. Dan kau siapa namamu? Nama hamba Dara Jingga, Gusti Prabu. Iya. Apakah kalian berdua rela menjadi putri boyongan? Hamba rela, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan diboyong ke negeri Majapahit. Iya, Gusti Prabu. Demikian pula hamba. Hamba sama sekali tidak keberatan menjadi putri boyongan. Hamba ingin berbakti pada negeri tanah Melayu, juga kepada Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Kalau begitu, baiklah. Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Iya, Gusti Prabu. Sang Prabu Kertarajasa kemudian kembali melangkah ke singgasana. Setelah duduk di atas singgasana, barulah sang Prabu mengucapkan kata-katanya yang bersejarah. Demikianlah kata-kata itu, seperti yang sudah tercatat dalam sejarah pertumbuhan kerajaan Majapahit yang berkaitan dengan keluarga besar sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kang Sawiji Kinawe Bini Haji Denlira Raden Wijaya. Artinya, yang satu dijadikan selir oleh Raden Wijaya. Kang Atuha Aran Dara Jingga Sira Alaki Dewa. Artinya, yang tua bernama Dara Jingga. Dia kawin dengan pembesar kerajaan yang bergelar Maulia Warmadewa. Begitulah Tuanku Raja. Saya tidak bisa menerima dua-duanya. Saya hanya mengambil salah seorang saja. Kemudian yang seorang lagi saya serahkan untuk Tuanku Raja. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba sangat mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Gusti Prabu. Biarlah Dara Jingga ikut kembali bersama hamba ke negeri tanah Melayu. Dan hamba akan mentaati segala titah sang Prabu. Hamba akan memperistri Dara Jingga dan membawanya masuk dalam kalangan kehidupan istana Suwarna Bumi. Syukurlah Tuanku Raja. Jadi persoalan ini sudah kita selesaikan dengan baik. Dara Petak. Ya, Gusti Prabu. Mulai hari ini, kau menjadi salah seorang anggota keluarga besar Istana Majapahit. Selanjutnya kau akan hidup bersama keempat orang istriku. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Aku akan bertindak bijaksana dan adil terhadap kalian. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan selalu siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Dan mulai hari ini, kau harus mengganti namamu. Namamu bukan lagi Dara Petak. Aku akan memberimu sebuah nama yang baru. Namamu kuganti dengan Indreswari. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih tiada hingga hamba sampaikan atas kemurahan hati Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu,
bolehkah hamba memohon sesuatu? Kau ingin minta apa, Indreswari? Hamba mohon, jika nanti Yunda Dara Jingga kembali ke negeri Tanah Melayu, hamba ingin mengantarkannya sampai ke pintu gerbang kerajaan Majapahit. Oh, itu tidak menjadi soal, Indreswari. Kau boleh mengantarkan saudara tuamu sampai ke pintu gerbang istana Majapahit. Hanya semalam, Sri Paduka Maulia Warma Dewa menginap di istana Majapahit. Pagi harinya, raja dari Tanah Melayu itu minta diri. Sang Prabu Kertarajasa berikut para punggawa istana mengiringkan sampai ke tangga istana paling bawah. Sementara itu, Dara Petak yang namanya sudah diganti dengan Indreswari mengantarkan sampai ke pintu gerbang istana. Dua orang wanita itu bertangis-tangisan di depan pintu gerbang. Sementara Sri Paduka Maulia Warma Dewa menunggu di dalam keretanya. Akhirnya, kita harus berpisah, Yunda Dara Jingga. Kapan kita akan kembali bertemu, Yunda? Sudahlah, Dinda Dara Petak. Selama ini kita selalu bersama-sama. Tapi rupanya sekarang kita harus berpisah. Ya, mudah-mudahan saja kau merasa bahagia tinggal di Majapahit. Saya kira Sang Prabu Kertarajasa adalah seorang raja yang arif dan bijak. Ya, saya kira beliau tidak akan mengecewakanmu, Dinda Dara Petak. Iya, begitulah yang saya harapkan, Yunda. Dan saya dari Majapahit ikut mendoakan Yunda, agar Yunda pun memperoleh kebahagiaan di negeri Tanah Melayu. Ya, kita saling berdoa saja, Dinda. Mudah-mudahan Sang Maha Pencipta selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, selamat tinggal, Dinda Dara Petak. Saya harus segera kembali ke negeri Tanah Melayu. Selamat jalan, Yunda Dara Jingga. Dara Jingga kemudian menoleh ke arah kereta. Sri Paduka Maulia Warma Dewa melambaikan tangannya. Dara Jingga melangkah ke atas kereta, duduk di samping Tuan Raja Maulia Warma Dewa. Sementara itu, Dara Petak hanya bisa melihat dengan mata berkaca-kaca. Dan ketika rombongan dari negeri Tanah Melayu itu sudah bergerak, Dara Petak terpaksa menghapus air matanya yang mulai menetes. Malam itu sangat lengang. Jalan-jalan di Majapahit yang sudah berubah menjadi sebuah kota yang cukup ramai dan padat penduduknya nampak sunyi. Mendadak terdengar derap seekor kuda. Binatang itu dipaksa untuk berlari kencang oleh penunggangnya. Kuda itu terus berlari kencang bagaikan diuber setan. Sebentar kemudian kuda itu sudah memasuki halaman rumah kediaman Lembu Sora. Si penunggang kuda segera melompat, kemudian melangkah bergegas ke arah pintu. Lawe, Rangga Lawe. Anak tidak tahu urus. Kemana saja kau selama ini, ha? Ayo duduk. Kau tidak mendengar perkataanku, Rangga Lawe. Kemana saja kau selama ini? Beberapa kali Gusti Prabu mengadakan persidangan, dan kau tidak juga hadir. Pagi tadi Gusti Prabu bahkan menerima tamu-tamu agung dari kerajaan Melayu. Kau pun tidak hadir. Apa sebenarnya yang telah terjadi atas dirimu, Rangga Lawe? Hah? Ada apa dengan dirimu, nak? Hati dan jiwa saya sedang gemuruh, Paman Lembu Sora. Saya sudah berusaha untuk menenteramkannya, tapi selalu gagal. Dengar anakku, perang sudah selesai. Ketegangan sudah berlalu. Majapahit sudah berdiri, dan bahkan Gusti Sang Ramawijaya sudah naik tahta. Mau apa lagi kita? Sudahlah. Janganlah kau mempunyai pikiran macam-macam, Lawe. Marilah kita terus mengabdi pada Majapahit dan ikut Amuk Tiwibawa bersama Gusti Prabu Kertarajasa. Tidak, Paman Lembu Sora, tidak. Tidak. Mengapa tidak? Saya tidak bisa ikut. Saya tidak bisa ikut Amuk Tiwibawa bersama Gusti Prabu. Bagaimana saya bisa hidup bersenang-senang, bermewah-mewah di istana Majapahit, kalau hati saya selalu dirundung kekecewaan, Paman? Aku tahu, Lawe. Pasti ada hubungannya dengan jabatan Rekrian Mapati. Benar, Paman. Bagaimanapun juga saya tidak bisa menerimanya. Nambi,
Nambi, Paman. Apa yang telah dilakukan Nambi untuk Majapahit? Apa yang telah dilakukan oleh manusia tolol itu? Mengapa tiba-tiba nasibnya melonjak tinggi? Dan sekarang enak-enak duduk nongkrong sebagai rekrian Mapati Majapahit. Tidak, Paman Lebusora, tidak. Hal ini tidak bisa saya benarkan. Ranggalawe, kau harus bisa mengendalikan dirimu, nak. Ingat, apa yang telah menjadi keputusan Gusti Prabu merupakan undang-undang yang tidak tertulis. Hal itu mutlak harus kita taati, kita patuhi. Apa yang sudah menjadi sabda seorang raja, haruslah kita terima dengan senang hati. Tidak bisa, Paman Lebusora. Saya masih seorang manusia biasa. Justru karena kau manusia biasa, kau harus segera mengakui kelemahanmu, Lawe. Janganlah terburu nafsu. Kalaulah hendak melakukan sesuatu, pikirkanlah dulu secara cermat. Kau ini adalah anak seorang cendekiawan. Ayahmu, Kakang Arya Wiraraja, adalah seorang cerdik pandai yang sangat berkenan di hati Gusti Prabu. Mengapa kau justru mempunyai watak dan sikap sebaliknya? Senang gerusa-gerusu, senang berlaku sembrono, kurang pikir dan kurang perhitungan. Mungkin Paman Lebusora benar. Tapi Ranggalawe bukanlah ayahanda Arya Wiraraja, Paman. Sekalipun saya adalah anak kandungnya. Tapi saya merasa sudah cukup dewasa, Paman. Saya sudah bisa menentukan jalan hidup saya sendiri, Paman. Baiklah. Sekarang kau mau apa? Apa yang akan kau lakukan? Hah? Kalau kau merasa tidak puas karena Nambi menjadi rekrian Mapati, lalu kau mau apa? Paman Lebusora, jangan memojokkan saya. Paman sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, Paman. Paman bukannya membantu dan mendukung saya, tapi malah memojokkan dan menyusahkan saya, Paman. Kau memang masih keponakanku sendiri, Ranggalawe. Tapi kalau kau berbuat ngawur, apakah aku harus mendukung perbuatanmu itu? Tidak, Lawe. Aku ini orang tua. Orang tua sudah sepantasnya kalau membimbing anak cucunya. Kalau ada perbuatan sementara anak muda yang keliru, orang tua wajib meluruskannya, bukan malah membombong atau mendukung. Jadi, Paman Lebusora masih tetap menganggap bahwa sikap saya ini tidak benar. Kalau begitu, baiklah. Baiklah, Paman. Saya tidak akan lagi datang kepada Paman untuk minta saran, minta pertimbangan ataupun nasihat-nasihat. Saya akan menyelesaikan sendiri urusan saya dengan Nambi. Ranggalawe, kalau kau tidak mau kunasehati, terserah. Kalau kau merasa tidak puas, kau bisa mengutarakan langsung pada Gusti Kertarajasa. Besok pagi akan diadakan persidangan. Kau bisa datang menghadap dan mengatakan apa yang ingin kau katakan kepada beliau. Hei, prajurit! Minggir kalian! Beri aku jalan! Maaf, Gusti. Kami ditugaskan menjaga pintu gerbang. Kami diperintahkan agar menahan siapapun juga untuk masuk ke Balai Paseban Agung, kecuali mereka yang membawa lencana. Lencana apa? Lencana apa, prajurit? Lencana yang menunjukkan bahwa seseorang berhak masuk ke Balai Paseban Agung. Kurang ajar! Peraturan apa ini? Peraturan macam apa ini? Siapa yang membuat peraturan seperti ini? Aku tidak butuh lencana. Minggir, prajurit! Ranggalawe segera bergerak maju. Dua orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang serentak mundur. Tapi mereka belum juga mau memberikan jalan kepada Ranggalawe.
bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Rangga Lawi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.